Selamat malam, Pak Bro. Waduh. Assalamualaikum. Maaf. Ada gangguan teknis. Gangguan teknis. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa sahur bareng Mas Ari Lasso ini. Nyaur ini kok, bukan sahur, nyaur. Ya, ini nggak banyak yang tahu kalau saya dengan Mas Lasso ini punya hubungan istimewa ini. Hubungan apa itu, Pak Yai? Ya, hubungan gelap lah. Setidaknya saya tahu di belakang Mas Lasso itu banyak piringan hitam itu. Ya. Waduh. Luar biasa. Tidak banyak ini artis musisi yang menghargai piringan hitam yang mungkin sudah jadi barang loakan di beberapa tempat ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah malam hari ini saya bersama Mas Ari Lasso. Ya. Semua orang ketika saya memposting acara ini, ternyata banyak warga NU yang menjadi fans berat dari Ari Lasso ini. Ya. Bahkan sudah ada yang request, wah kalau bisa ada bonus lagunya dong katanya. Saya tanya lagu apa? Kebanyakan ada 3 lagu tuh Mas Lasso. Ada lagu apa Kangen, itu? Perbedaan, sama Mengejar Matahari. Waduh, itu lagunya Pak Elmi itu kali itu. Selama ini kan kita cuma bisa ngejar angkot aja, ini kan mengejar matahari. Apa kabar Pak Elmi, sehat? Baik, Alhamdulillah sehat-sehat. Dan masih social distancing, kita masih di rumah ya. Stay at home ya, Mas Lasso. Stay at home, betul. Nah, pemirsa dimanapun berada teman-teman, saya dengan Mas Lasso ini punya hubungan yang unik ya. Jadi kita punya kesamaan hobi piringan hitam ya. Dan saya terharu dan terkejut ketika tahun lalu ya, ketika baru saja saya merayakan Idul Fitri, Lebaran ya, kira-kira hari kedua atau hari ketiga, tiba-tiba Mas Lasso ini memberikan, ya hari ketiga, surprise datang ke rumah saya ya, menyampaikan secara khusus, mengucapkan selamat Idul Fitri ya. Dan saya kira juga begitu ketika Mas Lasso juga merayakan perayaan Natal, saya juga mampir ke rumahnya Mas Lasso, saya mengucapkan selamat hari Natal. Inilah menurut saya kita sebagai anak-anak bangsa terus bisa menjaga keindonesiaan kita ya, untuk senantiasa meskipun kita berbeda ya, kalau perbedaan itu bukan hanya dengan Mas Lasso, kita dengan istri rumah aja berbeda, setidaknya berbeda jenis kelamin kan ya, kan? Itu orang yang namanya sudah ada perbedaan ya, itu kadang-kadang kalau kita tidak mudah mengelolanya akan lahir satu pertikaian, permusuhan, dan tentu sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, malam hari ini kita ngobrol santai dengan Mas Lasso ya. Siap. Mas Lasso, kira-kira apa yang paling terkenang nih dalam suasana bulan puasa ini sebagai orang Indonesia melihatnya seperti apa, Mas Lasso? Jadi kalau buat saya toleransi itu apa ya, sudah melekat dalam gen mungkin ya Pak. Karena keluarga ibu saya itu Muslim kebanyakan. Oh. Saya tinggal masa kecil saya di sebuah desa di Saradan, Madiun. Madiun ya? Ya, itu juga depan rumah saya masjid. Ya. Jadi ketika puasaan ya kita ikut sahur bareng, keliling bareng, bangunin tetangga-tetangga. Iya. Pas Natalan juga tetangga-tetangga pada ke rumah gitu, bawain makanan, kita makan bersama. Jadi saya beruntung hidup dididik, bukan dididik ya, tapi terdidik ya. Lahir dan besar di sebuah situasi yang meskipun mungkin tingkat pendidikan dan segala macamnya tidak setinggi yang kita bayangkan, tapi punya benih-benih toleransi yang sudah mengakar kuat gitu. Dan rasanya Indonesia kita ini juga sepertinya masih seperti itu. Dan mungkin Mas Lasso di rumah juga, ada Mas Lasso juga kita kenal ya, ada studio dan pasti di sana banyak kru juga Mas Lasso yang mungkin di situasi Ramadan ini juga ikut melaksanakan puasa ya Mas Lasso ya.
Iya, semuanya di rumah puasa. eh yang kerja di saya semua puasa. Mereka juga kadang-kadang saya belum tidur ya ikut makan sahur bareng sama mereka. Tapi setelah itu saya kan nggak puasa. Tapi mereka tetap Ya, ya, ya. puasa, tetap bekerja. Ya, waktunya sholat ya break. Mereka melaksanakan kewajibannya sebagai muslim. Ya, gitu. Sama lah kalau istilahnya gini, kalau saya dulu masa kecil saya. Ketika kita lebaran, kita memasakkan saudara-saudara muslim, ketika Natalan, yang datang ya muslim semua gitu. Kalau di rumah saya Ya, masa ya, kecil ya. dulu begitu. Nah, ini suasana wabah pandemi corona ini kita dipaksa untuk stay at home ya. Dan Mas Lasso pasti banyak ini apa namanya jadwal manggungnya ini yang kemudian show-nya ini yang kemudian terhenti ya Gagal, Mas Lasso. ya, ya. Ya. Apa Mas Lasso situasi kita menghadapi pandemi ini ya, apa yang digambarkan Mas Lasso dengan keadaan-keadaan ini ke depan? Ini Pak Elmi ya, mungkin bahkan dalam imajinasi film terliar pun kayaknya tidak pernah ada tergambar situasi ini terjadi gitu. Ya, ya. Ya, seperti misalkan ada sebuah film yang menggambarkan dulu apa tuh, film tentang bencana alam atau apa tuh. Itu kayak menyerang di sebuah kota atau sebuah bagian sebuah negara. Ini kan kompak ya seluruh dunia. Ya, ya. Seperti ini. Kayaknya selama saya hidup umur udah 47 tahun belum pernah ada yang seperti ini ya. Ya, ya. Bahkan mungkin dulu zaman Eropa terkena wabah flu di tahun 40-an kalau salah mungkin bisa dikoreksi sama Ya. teman-teman yang lebih tahu sejarah. Itu pun juga Eropa aja ya gitu ya. Amerika juga nggak ada masalah. Kemudian ini kan seluruh dunia, ini unik ya sih situasi ini, kayak film aja nggak terbayang mungkin gitu Pak. Ya, ya, ya. Tapi ya saya memaknainya ya bahwa ini sebuah situasi yang real, jadi bukan saatnya buat saya untuk menyalahkan siapapun atau mencari pembenaran terhadap sebuah teori apapun. Tapi ya saatnya saya untuk merefleksi minimal ke diri saya pribadi dan keluarga bahwa ternyata banyak waktu kita yang hilang yang kemudian bisa tergantikan dengan saat-saat kita ngumpul bersama seperti ini. Ya, ya. Itu mungkin. Ya, tadi kalau saya sering menyebut bahwa kita dipaksa untuk stay at home ini, menurut saya ini akan menjadi modal besar ke depan bahwa hubungan sosial kita ini harus kita perbaiki dengan memulai kehidupan kita di rumah. Nah, jadi kita bermuhasabah, merefleksikan diri kita sekarang ini, kita memperbaiki hubungan kita dengan anak kita, dengan istri kita, Dengan diri kita sendiri juga, Pak. dengan diri kita sendiri juga kita berdialog ya, untuk mencermati bahwa kenapa hidup kita ini selama ini mungkin terlalu bersifat keduniaan, ya. Terlalu berhitung terhadap segala sesuatu. Terlalu matematis ya, terlalu Iya. ya berhitung. Dan saya bersyukur dan senang ya melihat musisi kayak Mas Ari Lasso ini aktif dengan situasi yang sulit ini. Kemarin melelang jaketnya. Ya. Kemarin saya mau ikut lelang, harga teratas saya 5 juta, ternyata sudah ada yang ngambil 15 juta. Waduh. Terakhir kemarin kena berapa itu Mas Lasso? 50 Pak, pecah rekornya Kevin Masya Sanjaya. Allah, Ya, 50 ya. juta. Dan Itu uang itu akan disumbangkan. diserahkan untuk Itu kemarin yang mengadakan lelang itu Arman Maulana untuk GAS. GAS itu adalah gabungan artis seniman Sunda. Jadi ya. mereka punya banyak kegiatan sosial, tapi untuk kali ini mereka fokus pada saudara-saudara kita yang terkena dampak langsung. Oh, Jadi bisa luar berupa biasa. masker, berupa mungkin berbagai macam lah kegiatan sosialnya gitu Pak. Ya kalau Mas Lasso yang dilelang jaketnya masih ada yang beli 50 juta. Ini kopiah saya kalau ada yang mau beli 50 juta untuk kepentingan kemanusiaan dengan senang hati. Di samping kita secara pribadi-pribadi juga tentunya tanpa diminta pun pasti kita sudah melakukan sesuatu ya untuk kemanusiaan, untuk saudara-saudara kita ya. Dan saya juga follow dengan Mas Ari Lasso ketika melakukan gerakan masker, ya, memakai masker terima kasih gratis. bantuannya Pak Elmi, terima kasih bantuannya. Ya, gemas itu ya. Ya. Dan kita sama-sama volunteer untuk
membagikan ya, masker ini kepada warga masyarakat, terutama yang tidak mampu mereka beli masker. Ya. Betul, memang tujuannya ke situ. Kan daripada beli masker 5.000, 10.000, mendingan buat nasi bungkus kan, Mas Lasso. Ya, ya. Nah, tapi kesehatan itu juga kan mahal sekali, maka ada inisiasi dari Mas Lasso dan teman-temannya ini ya untuk membagi-bagikan masker secara gratis. Menurut saya ini luar biasa, top Marco top. Jadi tanpa kresek-kresek ya Pak ya. nggak banyak orang melihat sisi lain dari seorang Ari Lasso ya, yang kalau di panggung kita dari kejauhan aja itu ya, dari kejauhan aja, dan ternyata sisi-sisi lain dari Mas Ari Lasso itu sosok yang humble, sosok yang ngawur, egaliter, cangkruk di mana saja oke gitu ya. Iya memang kita dibesarkan di jalanan kan Pak dulu. Iya, anak jalanan ya. Iya. Nah Mas Lasso, ya. Apa harapan ke depan ini Mas Lasso dengan adanya wabah virus corona ini? Kira-kira pesan-pesan kita ini ke depan bagaimana? Kan saya sudah mendengarkan lagu-lagu karya Mas Lasso ya, yang terakhir juga mengajak kita untuk senantiasa berbagi kepada sesama. Ya mungkin kalau pesan-pesan sudah banyak disampaikan lah, baik dari yang resmi maupun yang orang-orang kita hormati, orang-orang berpengetahuan dari media. Mungkin yang terpenting kalau pesan dari saya pasti akan standar-standar aja, karena yang berpengetahuan lebih dari saya pasti lebih banyak. Tapi yang terpenting buat saya mungkin adalah gimana kita menerima ini sebagai pelajaran untuk kita pribadi, untuk hal-hal kecil yang mungkin selama ini kita lupakan, Pak. Kalau saya menjaga kebersihan, ya, menjaga kesehatan. Di luar itu kan begitu banyak teori ya tentang pandemi ini. Bahkan kita juga tidak tahu kapan ini berakhirnya. Ya, buat saya lebih kepada pesan pribadi bahwa banyak hal yang selama ini kita lupakan. Kedepannya gimana ya, tentunya tetap menjaga spirit kita sebagai manusia, sebagai human being, bahwa kita di dunia ini bagian yang sangat, sebagai manusia ini bagian kecil banget daripada sebuah sistem jagat raya gitu. Ketika kejadian gini kita nggak berdaya ternyata gitu. Iya. Ternyata sekarang seluruh kelas sosial dari kayak apapun ya, dengan wabah corona ini dibuat tidak berdaya ya Mas Lasso ya. Betul, dibuat tidak berdaya Pak. Baik yang naik mobil maupun yang jalan kaki, baik yang punya rumah maupun belum punya rumah, semuanya terkena dampaknya. Dan kita sih berharap ya setelah Lebaran maksimal sudah berakhir ya badai ini. Mudah-mudahan, amin. Karena kalau terlalu lama ini dompet kita sudah. Kalau dompetnya Pak Yai enggak lah. Dompetnya Pak Yai tinggal PH-PH-nya nanti dilepas. Dilepas juga nggak ada yang mau ngambil Mas Ari kalau situasi begini ini. Mau kita banting harga sebanting apapun nggak ada yang mau ngambil ini. Atau amplifier kita mungkin bisa kita lepas ini mungkin ya. Ampli yang tiap 3 hari ngambek gitu. Mas Ari ini karena diundang di IGNU jadi kelihatan agak formal ini. Padahal biasanya itu, wah. Ya Pak Helminya formal soalnya, saya nggak enak nanti salah. Enggak lah. Informal jangan di sini. karena ini benar netizen dengan segala cuitannya ya. Biar kelihatan agak pinter dikit lah. Gitu, Alhamdulillah Pak, ini Mas Ari ini sekarang, padahal yang mengingatkan kepada Mas Ari untuk berYouTube Ria ini juga saya juga, tapi saya tidak. Betul. Kira-kira mungkin 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu ya Mas Ari? Setahun ya Pak, setahun Pak. Ya. Saya baru aktif lagi itu kayak 8 bulan, mungkin 9 bulan. Iya, saya kaget loh ketika saya mampir ke Mas Ari itu sudah ada penghargaan dari YouTube itu. Ya.
Kemudian saya tanya, Mas Ari, sejak kapan ber-YouTube? Loh, ini kan Mas Helmi yang ngomong. Ingat, sosial media itu adalah masa depan. Saya udah lupa dengan omongan itu ternyata. Iya Pak, memang dunia sekarang kan memang serba ajaib ya. Kita tidak pernah membayangkan hidup di masa sebuah kita bisa men-share apapun yang kita ingin dari dalam kamar kita. Dulu mau memberitahu orang saudara kita terdekat aja mesti ke telepon umum dulu gitu kita. Sekarang ke seluruh dunia kita lakukan dari kamar kita semua. Jadi ya kita ya harus ikut itu supaya kita supaya tidak tergilas lah, tidak tergilas. Iya. Asal memang ini sekarang benar. Era paperless ya. Jadi betul. Kita sekarang kalau baca koran, berita-berita yang ada di koran sudah kita baca tadi malam. Tapi saya tidak baca berita online, Pak, masalahnya. Oh ya. Tapi kan kalau kita follow Instagram di media-media itu sudah keluar dulu beritanya itu kan. Kadang-kadang peristiwa misalnya di Sulawesi Utara, di Papua. Itu real time kita tahu. Real time ya. Jadi detik itu berlangsung, menit kemudian kita sudah tahu informasinya. Baru koran, kertas besoknya memberitakan. Betul. Saya juga pernah ketemu dengan ada salah satu pengelola media ternama ya, cetak ya, koran cetak di Indonesia, sangat ternama. Saya tanya sejak ada sosial media berapa oplahnya? Waduh, waktu itu sudah menembus 650.000 ya, hampir 1 jutaan lah. Sekarang turun mungkin di bawah 150.000. Betul ya. Jadi eranya sekarang adalah era citizen journalist ya, di mana setiap warga masyarakat adalah menjadi pewarta. Betul. Kalau saya ngikuti terus postingan-postingan Instagramnya Mas Ari ini, waduh, ada las siomay. yang saya heran, makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Apa ini rahasianya? Gemuk Pak, gemuk Pak. Itu enggak. Makan. Iya. Makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Apa rahasianya? Saya makan nggak banyak Pak. Ya. Tapi sering. Makannya sedikit ya, nggak banyak. Makannya sedikit ya, sedikit makan ya. Tapi sering, betul ya, sering. Sedikit makan. Iya, sedikit makan Pak. Iya. Saya ini kalau makan malam 1 kali aja, besok timbang sudah naik 1 kilo coba. Dan mungkin Pak Helmi yang dikonsumsi 3 kilo mungkin. Ada. Sementara saya kalau Mas Ari itu kalau pakai t-shirt, kaos ini, waduh, perutnya masih lurus saja. Kalau saya sudah bergelombang ini. Itu ditahan Pak, perutnya. Asik ya, saya sering berkunjung ke tempatnya Mas Ari ya. Di Jalan Camar lah pokoknya. Ya. Dan suasana yang asri di rumah sana ya, keluarga yang penuh dengan kehangatan ya, dan siapapun tamu yang datang ke sana juga diperlakukan sama oleh Mas Ari ya. Dengan nasi bakar ya Pak ya. Dengan nasi bakarnya itu ya. Dan saya kira saya dan Mas Ari terus ya membangun silaturahim di antara kita semua ini ya, setidaknya untuk menjadi pelajaran bagi diri kita sendiri ya, dan syukur-syukur mungkin interaksi sosial kita ini bisa juga menjadi contoh bagi teman-teman lain tentunya di luar. Ini yang komentar lucu-lucu Pak. Dari tadi nama dibacakan. Dibacakan aja Mas Ari, boleh. Tadi belum ada ini. Tadi yang lucu-lucu udah lewat tadi. Tadi ada ponakannya Maya Estianti juga tuh, sepupunya Maya. Apa katanya? Theo, godain terus. Hati-hati Pak Helmi. Jangan terlalu pokoknya masih serius Mas. Itu Andre Taulani itu disebut lagi. Oh, ada Andre juga tadi ya? Enggak apa. Ini penggemar YouTube saya pasti Andre Tauladan sama macam. Oh iya. Ya, sekali-sekali NU santai sama saya lah. Ya, kita setiap hari santai ini sebenarnya. Tuh, muncul itu Theo tuh. Jadi mungkin Pak Helmi, yang terpenting kalau buat saya dalam kondisi begini sebagai bagian kecil dari
warga negara Indonesia itu kan kerukunan, persaudaraan itu tidak pernah bisa lepas dari kita ya, apapun latar belakang kita, apapun agama kita, apapun keyakinan kita, apapun pilihan politik kita, tapi sebagai manusia itu kan kita sama ya, sebagai manusia, sebagai sesama human being ciptaan Tuhan gitu. Itu kalau Dan saya Mas Pak, kalau salah silahkan dikoreksi. Iya, ya. Dan Mas Ari ini saya tahu juga salah satu. Itu, Pak Helmi hati-hati, Mas Ari jago bersilat lidah. Iya, memang jago kuliner itu, silat-silat itu kan jago kuliner itu namanya. Iya betul, saya betul dengan Pak. Mas Ari ini saling Tuh ada yang pengaruh tanya lagi. Isi pisannya apa Om? Mereka update banget berarti nonton YouTube saya. Waduh, terima kasih nih teman-teman NU. Itu ada Tauladan dan Talaso TV. Memang saya dengan Mas Ari ini kuat saling pengaruhinya, tapi kuat juga tidak saling terpengaruhnya nih. Tapi setahu saya dalam hal audio, saya kira Mas Ari Lasso banyak terpengaruh oleh saya. Setidaknya turntable-nya mengikuti saya lah. Saling mengikuti Pak kita Pak. Kalau Pak Helmi saling mengikuti gurunya, ya. Gurunya ya. Saya follower aja lah, saya follower aja. Tuh ada stengki minyak segala macam. Aduh, halo teman-teman semua. Iya. Ternyata banyak ini penggemarnya Mas Ari di sini ya. Nah, Mas Ari, apa lagu yang paling berkesan oleh Mas Ari? Pengalaman apa Mas Ari? Mungkin pernah manggung di mana, ada ketemu penggemar di mana? Wah, kalau pengalaman manggung itu udah hampir tiap hari Pak Elmi. Jadi apa ya? Yang mana ya? Ya, mungkin apa pernah ditipu orang apa gimana gitu misalnya. Kalau dilempari orang sampai detik ini belum pernah, jangan sampai terjadi. Tapi kalau penonton saling melempar itu ya namanya orang Indonesia itu kan pasti di antara 10.000 kumpul itu yang usil kan ada. Iya. Uang di keluarga kita yang berisi 6 orang, 4 orang aja yang usil ada, apalagi ribuan orang. Iya. 6 orang ya, suami istri dan 4 anak misalnya nih. Ya. Kalau anak-anaknya nggak usil, suami istrinya yang usil nih biasanya. Nih. Iya. Ya Mas Ari, coba tadi ada yang minta ke saya untuk Mas Ari ini menyanyikan satu bait lagu. Apa Pak? Dengan tentu yang konteksnya dengan tema kali ini mungkin lagu perbedaan itu. Lagu perbedaan ya Pak Elmi ya? Iya. Aduh, saya ingat-ingat dulu Pak Elmi. Ya, Singapura. Siapa? Malaysia, Singapura. Oh, ini saya menyapa dulu teman-teman di Malaysia, NU Malaysia, NU Singapura juga ternyata menyimak. Tadi Jepang juga ada. Jepang juga ada. Luar biasa. Viewernya lumayan lah ini. Bagus Pak, bagus. Ya. Ini jam segini semua artis sedang nge-live. Dan kita ngobrol-ngobrol nggak jelas kemana-mana, tapi masih ada yang mantengin, ya lumayan lah Pak. Kalau kita biasanya habis terawih ini, ya cemil-cemilan menjelang tidur ini biasanya nih. Makan bakso lah. Oh iya, salah satu hikmah corona ini Pak, rumah saya kebanjiran makanan. Karena saya komit untuk membantu teman-teman yang punya usaha kecil. Oh, luar biasa. Jadi mereka mengirim ke rumah saya, ya udah, saya posting. Akhirnya ya, dengan kebetulan saya banyak saudara di Bintaro, banyak teman, jadi akhirnya ya udah bagi-bagi semua, tapi saya terus posting. Jadi teman-teman usahawan kecil gitu yang punya usaha makanan, minuman, itu banyak kirim ke rumah. Itu gratis ya, Mas Ari ya? Gratis, nggak ada bayaran. Ini kabar baik untuk para pelaku ekonomi menengah kecil ya. Silakan wah nanti kebanjiran, nanti adminnya bagaimana nih? Iya, ya semampunya aja lah, gue semampunya lah. Kalau kebetulan terbaca di DM, ya silakan nanti waktunya diatur, biasanya gitu. Jangan sekarang, nanti minggu depan gitu. Ya. Inilah berbuat hal-hal kecil Pak Elmi. Betul. Small thing
is beautiful ya. Black is beautiful, Pak. Black is beautiful. Piringan hitam maksudnya. Kita ini punya grup WhatsApp bersama Mas Ari di Kopi Hitam ya. Kopi Hitam itu singkatan dari Komunitas Piringan Hitam Indonesia. Ya. Pak Helmi udah jarang muncul sekarang. Ya, muncul itu kan tidak harus selalu dengan posting kan. Itu ada yang nanyain tuh Pak. Pak Helmi Ya, udah ya. nyobain las siomay. Iya. Kapan-kapan Ada ayo kita. Bojonegoro juga. Boleh hadir. Dubai hadir ya. Waduh, Cianjur. Ya. Ayo teman-teman silakan menyapa di sini. Ya. Dan ini juga disiarkan di kita punya NU Channel ini Mas Ari di YouTube. Waduh, luar biasa. Ya, TV viewer satelitnya juga. TV satelit juga ini naik juga ya. Ya kita juga punya TV satelit juga muncul juga nih, tayang juga ini. Jadi ada jaringan media di NU yang sekarang menyiarkan secara live juga ini. Waduh. Kalau dijumlah sudah jutaan ini viewernya ini, Mas Ari. Ya, ya. Sambil menunggu teman-teman nanti kalau ada yang bertanya dengan Mas Ari, ya ngobrol santai pada malam hari ini, ya kita ingin mendengarkan Mas Ari untuk menyanyikan bait refrennya mungkin untuk Boleh, obat boleh. perbedaan. Nanti kita bahas. Ya, segala perbedaan itu membuatmu jauh dariku. Biarlah sang waktu menjaga cintamu. Nyalakanlah api cinta, membakar ragu yang ada. Ku kan selalu setia hingga saat tiba. Wah. Gitu, Pak. Keren. Oh, ada yang mention barusan. Mas Ari ceritain kok bisa hadir di pengajiannya Cak Nun dulu sama Mas Dani. Wah, ya berarti dia ingat itu udah belasan tahun yang lalu padahal. Iya, iya, iya. Kita kalau lihat, saya sendiri kalau dengar lagu itu luar biasa ya. Jadi perbedaan itu meskipun membuat jauh, ya, tapi kemudian bisa dekat lagi dengan cinta. Perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan atau membuat berjauhan, tapi malah sebenarnya perbedaan itu untuk saling melengkapi, Pak Elmi. Ya, ya, ya. Kalau kita sama semua, ya ngapain kita kawin, ngapain kita berteman? Dengan diri sendiri kan udah cukup kalau semua manusia ini sama. Ya, ya. Kalau kita beda, saya suka nasi campur, Pak Elmi suka sate, kan kita bisa tukeran makanan, Pak Elmi, saling melengkapi. Ya, ya, ya. Ya, ya. Iya, sama Kalau dengan semua orang sama, semua nasi goreng, semua seluruh dunia nasi goreng gitu sama semua. Ya ngapain ada banyak manusia? Ya pasti beda. Dengan diri kita sendiri aja kita kadang-kadang berbeda pendapat, Pak Elmi, antara otak dan hati kita ya. Betul, betul. Kita maunya makan bakso yang pedes, tapi perut kita sudah nggak kuat Udah nggak menerima. mau, udah berbeda. Nggak mau. Betul. Olahraga Kita maunya. pengen makan kambing, Ya. tapi darah kita udah nggak cukup. Gitu. Iya, Udah kalau nggak bisa. kata guru kita di Malang itu umur-umur kita di atas 40 ini sudah nggak bisa makanan hewan kaki 4 katanya nih. Kaki 1000 mungkin, Pak. Ada pertanyaan apa itu? Mas Ari ada pertanyaan, kapan mau potong rambut katanya? Oh iya, habis ditantangin sama Ariel. Ariel Noah untuk potong rambut. Ya mungkin besok saya potong, Pak. Tapi potong dikit aja 1 senti. Theo Mongki ketawa-tawa terus dari Theo. Lagu-lagunya kenapa banyak unsur sufisme? Oh, waduh. Waduh. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Karena Pak Helmi adalah guru sufi saya kayaknya. Guru apa? Guru itu kan digugu dan ditiru. Iya. Nah, saya ini nggak layak dijadikan guru. Jadi sahabat saja sudah. Nah, sahabat tempat berguru, Pak. Saya alhamdulillah kemarin ikut
membantu Mas Ari untuk menjadi endorser masker, dikirimi ini masker ini ribuan ini, dan akan kita sebagian sudah kita serahkan. 5.000 ya Pak ya, 5.000 masker. 5.000 ya, 5.000. Ya. Boleh DM kepada saya lah ya nanti. Dan maskernya ini mana maskernya? Wah, ini ada dari temannya Mas Ari juga yang saya nggak tahu namanya, nonim apa gimana nih, nggak mau disebut ya. Jadi ini, ini nih, pakai merah putih. Saya merahnya di atas Pak, kebalik Pak. Oh iya, merahnya di atas. Kebalik Pak, yang lancip di hidung Pak. Ya. Yang lancip di hidung ya. Ya. Ini ya. Betul Pak. Gini ya. Oke. Betul. Jadi merah putih ini melambangkan kebersamaan kita dalam keindonesiaan kita. Ya. Dan ini gratis ya, dibagikan kepada seluruh warga masyarakat. Ada jutaan masker, dan ini maskernya uniknya ini desainnya bagus dan juga bisa dicuci, ya, sehingga tidak perlu belilah untuk saudara-saudara kita yang sangat tidak mampu ya. Ya. Jadi kalau di lingkungan saya mulai dari tukang sayur, tukang sampah, satpam rata-rata sudah bermasker merah putih Pak ini. Wah, luar biasa. Ya ke lingkungan terdekat kita lah yang kira-kira nggak mampu beli masker gitu. Ya. Dan Mas Ari terus ya bersama teman-teman artis terus melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan ya, dan teman-teman di NU juga melalui NU Care Lajisnu ini Mas Ari. Jadi ada dua kegiatan sebetulnya, ini kegiatan yang bersifat respon, yang kedua adalah recovery. Nah, respon ini juga kegiatannya dibagi menjadi 3 bagian. Ada program-program yang bersifat kuratif, ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang bersifat jaring pengaman sosial, ya. Dan 30 rumah sakit NU ini juga sekarang sudah memberikan pelayanan kepada baik itu PDP maupun kepada warga masyarakat yang terkena virus corona. Dan kegiatan-kegiatan pencegahan itu sudah dilakukan di 100.000 titik ya. Jadi meliputi pembagian masker, hand sanitizer, dan seterusnya. Sementara kegiatan-kegiatan yang bersifat jaring pengaman sosial ini sudah didistribusikan ke 1 juta titik. Kira-kira kalau satu titik itu adalah 4 anggota keluarga, berarti ada sekitar 4 juta yang sudah mendapatkan bantuan dari kegiatan NU Care ya, NU Peduli ini. Luar biasa Pak Elmi, luar biasa ya. Dan Mas Ari ini saya tahu juga salah satu pengagum sosok tokoh pluralisme kita, yaitu Ki Haji Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur. Ya siapa yang tidak kagum dengan Gus Dur? Ya. Ya, jadi saya kira dengan pikiran-pikiran yang moderat dari seorang Gus Dur ini juga memberi inspirasi banyak kepada teman-teman seniman, budayawan ya, untuk melahirkan karya-karya yang bersifat inklusif. Universal. Ya. Nah, Mas Hari. Mantan wartawan Rolling Stone muncul tuh, Wens Rock. Halo Wendy. Itu penulis yang cukup kritis juga, betul. Oh, muncul banyak juga teman-teman ya? Saya muncul di sini Pak Elmi. Ya, alhamdulillah. Ya. Kita sapa terus teman-teman ini. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Ini sebentar lagi selesai nih Pak Elmi waktunya, karena 1 jam ini maksimal. Kalau live 45 menit. Betul. Nanti setelah itu terputus sendiri ya. Iya. Ya. Saya kira nanti terakhir daripada ini, kita terputus tapi belum menutup kan lebih baik gitu. Ya, nggak apa-apa. Mungkin kita akan akhiri, tapi sebelum kita akhiri ya, kepada teman-teman dimanapun berada, ya di situasi yang sangat sulit ini, mari kita saling menguatkan untuk terus memberikan yang terbaik ya, dan tidak harus memulai dari sesuatu yang besar. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ari, mulai dari yang kita jaga kecil-kecil. Diri kita, diri keluarga kita itu udah besar. Kalau setiap orang komit menjaga diri dan menjaga keluarganya, pasti kan semua begitu, kompak begitu. Betul.
Dan tentu mudah-mudahan ke depan tentunya ya, kita akan terus menjadi keluarga besar Indonesia dan bahkan dunia, bahwa kita pernah menerima satu keadaan yang sangat sulit. Semua ini, mungkin yang kemarin usahanya paling banyak mendapatkan untung di situasi sekarang ini, mereka yang paling banyak rugi. Semua industri, perhotelan sekarang huniannya mungkin di bawah 3% ya, saya cek ke teman-teman itu ya. Banyak yang tutup, Pak. Banyak yang tutup ya, mereka harus banyak menggaji karyawan dan seterusnya. Saya membaca satu riset bahkan ya, ini angka kemiskinan ini juga dari sekitar 24,7 ada, kalau situasi sangat terburuk ini bisa menambah orang miskin baru ini sekitar 8,5 juta. Bahkan sampai sekarang ini sudah ada sekitar 2 juta lebih yang kena PHK. Ya. Dengan skenario terburuk, sangat mungkin ada sekitar penambahan 5 juta warga masyarakat kita yang menganggur. Jadi situasi ke depan nanti recovery juga memerlukan kebersamaan kita, kesatuan kita untuk saling menguatkan, tidak saling menyalahkan. Dan saya kira untuk mengakhiri diskusi kali ini, untuk mengobati rasa kangen kita, ya, dengan segala kerendahan hati, Mas Ari Lasso membawakan satu lagu yang berjudul Kangen untuk kita semua. Kangen kepada ibu kita karena kita nggak bisa mudik. Kangen kepada saudara-saudara kita karena kita tidak bisa berkunjung kepada... Satu ref aja Pak Helmi, mohon maaf. Satu ref aja. Ya, satu ref aja deh. Ya. Aduh. Wah, ini sebenarnya kalau nge-live itu, kalau mau penyanyi nge-live itu dilarang nyanyi Pak Helmi. Iya, karena kalau nyanyi itu di panggung. Tapi karena Pak Helmi yang minta ini. Iya. Matur suwun. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Ari, salam hormat. Sama-sama, sehat selalu keluarga. Untuk semua teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung kembali ke rumah Mas Ari, dan monggo nanti kalau sudah selesai wabahnya kita undang kembali untuk ngopi di kediaman. Mudah-mudahan. Amin. Kita semuanya sehat selalu ya. Semuanya. Mudah-mudahan situasi ini kita bisa belajar banyak tentang arti kemanusiaan. Mantap. Terima kasih Mas Ari. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Mengganggu waktunya malam hari ini. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, ayo selamat sahur.